Oke, Fatir, gimana? Mister coba highlight yang share screen-nya Fatir ya, supaya teman-teman yang lain juga terbayang apa yang ditanyakan oleh Fatir. Oke, gimana Fatir? Tentang ini, Mister, cara bikin yang ini. Mhm. Ini yang apa nih? Biro Perjalanan Wisata. Oh, yang kemarin ya, minggu kemarin ya? Iya, Mhm. Dari alurnya, Fatir kebayang nggak? Ini disuruh ngapain? suruh membuat apa ya? Deskripsinya suruh ngapain ini? Kesimpulan dari deskripsi soalnya. Kebayang belum? Belum, Belum, Mister. belum. Oke, kita bahas dulu alurnya. Jadi di sini nanti Fatir, kita baca di deskripsinya, kita akan mendapatkan harga per malam di hotel tergantung dengan hari di mana dia menginap. Itu informasi awalnya. Nah, harga per malamnya udah ditentukan nih di baris yang ketiga. Itu kan ada strip malam pada hari-hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Itu adalah ketentuan yang pertama, Fatir dan teman-teman semuanya ya. Jadi pada hari Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis itu biayanya 2.100. Kalau ada yang menginap di hari itu. Nah, kalau yang ketentuan kedua di baris ke 1, 2, 3, 4, 5, malam pada hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu adalah 2.850. Itu informasi kedua yang perlu teman-teman pegang. Nah, ini nanti akan menjadi suatu patokan dalam menghitung biaya malam di hotel nanti secara total. Kan nanti kan di sini perintahnya adalah menyusun program yang dapat menghitung harga sewa. Oke ya, harga sewanya ada dua ya, ingat ya, ada dua. Senin, Selasa, Rabu, Kamis 2.100, Jumat, Sabtu, Minggu 2.850. Nah, ini tanggalnya nanti yang di bagian outputnya itu bisa dilihat ya. Ada Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday sampai ke Sunday. Yang di checklist inilah yang nanti akan dihitung. Berarti nanti teman-teman harus membedakan. Yang Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu tadi dengan harga yang sekian. Kalau Jumat, Sabtu, Minggu dengan harga juga yang sekian. Nah, berarti ada total yang menginap itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 10. Ada 10 malam di mana penghitungannya itu berbeda. Senin sampai Kamis tadi, kemudian Jumat sampai Minggu. Klien menandai tanggal pemesanan yang tadi disampaikan di outputnya. Kemudian kita disuruh untuk menulis programnya untuk menghitung total harga. Nah, ini tadi yang bisa sampaikan. Hati-hati, jangan dipukul rata 2.100 semuanya atau 2.850 semuanya. Tapi bagi sesuai dengan tanda yang sudah dibuat oleh yang ada di output ini. Kalau hitungan kita matematika gampang ya. Maksudnya alurnya dapat ya. Berarti kan Senin, ini kan nginepnya Selasa, Rabu, Kamis. Kamisnya ada 2, Selasa, Rabu. Berarti ada 4 yang 2.100. Tapi kalau yang Jumat, Sabtu, Minggu itu ada 5. Suaranya hilang, Mister. Suaranya hilang. Bentar, tes. Wait. Ayo, udah masuk, udah masuk. Sudah masuk? Mister Iya. lagi ini. Bentar, Mister lagi unstable connection nih. Wait. Mister coba offin kamera bentar. Oke. Bentar. Kita tunggu dulu koneksi Mister. Oke. Untuk share screen yang PowerPoint-nya Mister masih kelihatan nggak? Yang PowerPoint-nya. Iya masih ada, Mister. Masih ada ya? Oke, sip. Balik lagi ke yang tadi ya soal ini. Jadi soal ini kita harus membagi menjadi 2 kelompok. Senin sampai Kamis dan Jumat sampai Minggu. Tinggal dihitung. Yang Senin sampai Kamis berapa? Yang Jumat sampai Minggu itu berapa? Dengan pengali yang sudah ada di dalam soal. 2.100 untuk Senin sampai Kamis, 2.850 untuk Sabtu sampai Jumat sampai Minggu. Kebayang sampai situ? Kebayang, Mister. Kebayang ya? Matematis sama pun kebayang? Operator aritmatiknya pakai apa? Operator aritmatik itu ada beberapa. Ada tambah, kurang, bagi, kali, modulo, double slash. Nah, yang dipakai kira-kira untuk menghitung total ini pakai apa aja kombinasinya? Tambah sama kali, Mister. Tambah sama kali. Oke. Udah bayang ya? Gimana? Clear? Berarti
hasilnya tinggal angka doang. Saya kira langsung suruh bikin kayak gini nih, Mister. Oh, Saya kira enggak. suruh bikin beginian. Enggak, aman. Belum Program sampai suruh bikin sini. beginian gitu. Nanti kalau yang sampai sini tuh kalau teman-teman udah belajar mengenai web di Python Pro 2. Belum sampai sini. Jadi ini nanti outputnya seperti yang di bawah soal itu, Fatir. Program harus mencetak angka saja, cuman angkanya doang. Berapa totalnya? Jadi nanti cuma dicetak misalnya printnya itu adalah 100 juta, ya udah 100 juta tampilkan. Jangan ditulis lagi yang lain lagi ya, karena ini with automatic check. Jadi ikutin tas yang ada di sini. Wajib, nggak boleh berkurang, nggak boleh dilebihin juga. Oke, clear? Clear ya? Nanti dicoba dulu. Kalau misalnya nanti ada yang pingin didiskusikan, bisa nanti tanya lewat via WA, nggak apa-apa ya Fatir ya. Jangan nunggu sekarang. Misalnya kalau teman-teman punya pertanyaan pada posisi minggu lalu, besoknya misalnya sekarang deh kita ngomong sekarang contohnya. Sekarang teman-teman belajar. Besoknya teman-teman melakukan exercise sendiri, exercise mandiri di bagian tambahan-tambahan soalnya. Ada kesulitan, jangan nunggu pertemuan berikutnya baru nanya ya teman-teman ya. Kalau perlu pada saat itu mau tanya, tanya aja nggak apa-apa. Kalau misalnya nanti Mister nggak bisa menjelaskan dengan menggunakan kalimat atau menggunakan WA dan sebagainya, Mister akan coba buatkan videonya, video tutorial singkatnya. Jadi biar teman-teman paham juga, kebayang apa yang Mister maksud. Karena kalau tulisan, kalau misalnya Mister menilai, wah ini kayaknya ntar malah jadi salah paham, nah ntar Mister akan buatkan video, nanti teman-teman bisa lihat di YouTube. Ntar Mister paling uploadnya ke situ karena Mister nggak punya storage yang besar. Kalau on YouTube kan bisa apapun ya yang di-upload ya. Oke ya teman-teman ya, clear ya. Mumpung masih awal nih. Jadi kalau ada yang bingung, sekali lagi jangan sungkan, jangan nunggu minggu depan kita ketemu baru nanya. Besoknya bingung, besoknya mau yang diskusiin, tanyain aja lewat WA nggak apa-apa untuk ngabarinnya. Oke, kalau gitu kita coba masuk ke bagian pembelajaran kita yang modul 1 pelajaran ketiga. Ini teman-teman udah ada yang baru bergabung nih sepertinya. Siapa yang baru? Oh nih, Azwa. Halo Azwa. Assalamualaikum, selamat malam. Dan V. Oke. Suara Mister kedengaran? V dan Azwa? Kedengaran, Mister. Kedengaran, Mister. Oke, sip, mantap. Oke, kita akan mulai di pembelajaran kita di modul 1 pelajaran ketiga di Python Pro ini. Mister mau coba slideshow dulu. Nah, string. Dari kalimatnya atau dari judulnya string, kemarin sempat kita singgung ya, ada beberapa tipe data. Yang akan kita bahas utamanya lebih ke arah tipe-tipe data sederhana. Ada string, number, kemudian ada boolean dan sebagainya. Nah, string itu apa? Kemarin sempat kita sempat ngobrol ya. String itu sebenarnya ngebahas data apa sih? Darel? String itu apa sih? Yang kemarin sempat kita bahas juga. Kita singgung tipis-tipis. Apa itu string? Aku lupa, Mister. Oke. Yang lain bisa bantu? Fatir? String itu apa? Sebenarnya teman-teman udah make ini berkali-kali pun, mulai dari modul 1 sampai pelajaran 1 sampai pelajaran sekarang, pelajaran kedua kemarin, itu teman-teman udah make sebenarnya. String itu apa? Oh, tanda petik bukan? Gimana Darel? Fatir? Huruf selain angka sama simbol yang ada dalam tanda kurung. Apa ya? Sederhananya apa? Contohnya deh, contohnya wes biar lebih enak teman-teman. String contohnya apa? Nah, nggak usah pengertian deh. Kalimat dalam tanda kurung dalam Kalimat dalam tanda kurung apa? Lanjutin, nggak apa-apa. Lanjutin. Mister udah kebayang yang dimaksud Fatir? String itu memproses argumen. String itu proses apa? Argumen. Argumen. Atau
Oke, sampai situ. Sederhananya sebenarnya string itu adalah pada saat teman-teman menuliskan kalimat, kata yang diapit oleh tanda petik. Masih ingat kan? Saat kita menuliskan apapun output sepertinya contoh print. Itu kan kita apit dengan tanda petik ya. Itu string sebenarnya. Apapun data, value, nilai yang diapit oleh tanda petik baik satu ataupun tanda petik dua itu adalah string. Termasuk apa? Kata, huruf, simbol, karakter yang ada di dalam keyboard teman-teman, mulai dari angka, simbol, huruf, semuanya yang tercantum di teman-teman keyboardnya itu ya, termasuk white space. White space itu apa? Spasi, tab, itu adalah karakter. Itu string. Ketika diapit oleh tanda petik, dia menjadi tipe data string. Kebayang ya? Jadi string adalah suatu bentuk kata atau kalimat atau karakter apapun yang dituliskan dalam bentuk tanda kutip. Itu string ya. Dari sini kebayang teman-teman string itu apa? Jadi teman-teman udah beroperasi dengan string dari awal pelajaran sampai ke lesson kedua. Sekarang kita akan coba lebih mendalam lagi apa itu string. Kalau ada yang bingung silakan langsung diinterupsi ya. Jadi nanti di sini kita akan coba menggunakan project di course-nya namanya project feedback. Jadi kita akan mencoba untuk melihat bagaimana feedback-feedback yang dilakukan atau yang ada di dalam soal, baik itu nanti di input oleh user atau sudah di-define dalam soal. Tujuannya apa? Nanti kita akan melihat bagaimana ekstraksi kalimatnya, ekstraksi hurufnya, bagaimana kita mendapatkan karakternya, bagaimana kita men-slice atau mirip seperti ekstrak ya, mengekstrak seperti kalimat contohnya aku suka Python mengekstrak kata Python-nya. Nah, itu seperti apa? Mengakses indeksnya dan sebagainya. Kita akan pelajari di string ini. Jadi kita akan belajar lebih dalam lagi mengenai variabel string. Dan variabel string itu, tipe data string di mana nanti bisa disimpan ke dalam suatu variabel. Seperti biasa, semua nilai yang ada di dalam Python atau dalam bahasa pemrograman itu bisa disimpan dalam bentuk variabel. Nah, ini tipe data secara umum yang bisa kita pelajari pada saat ini adalah tipe data numerik dan tipe data string. Tipe data numerik itu bentuknya angka tanpa ada apit tanda petiknya. Jadi kalau tipe data string itu kalau dia bentuknya angka tapi ada tanda petiknya itu tipe datanya masuk ke dalam string. Mister akan coba contohkan deh biar makin kebayang. Mister akan buka salah satu track dulu. Oke, Mister akan lompat ke sini, Mister akan hapus. Nah, misalnya Mister mau mencetak output yang ini angka, langsung dituliskan angka 2. Kalau di running munculnya juga terlihat angka 2, satunya lagi Mister buat print dengan outputnya string 2, tapi diapit dengan tanda petik. Bentuknya angka sama, tapi diapit tanda petik. Kalau di running sama-sama 2. Oke, sebentar, Mister terdengar ada yang bertanya. Iya, gimana, Dara? Belum berubah, Mister. Layarnya masih PPT ya? Oh, wait. Oh iya, Mister share screen-nya belum ke sini. Oke, sini. Oke. Sudah? Nah, jadi di sini Mister membuat contoh membedakan tipe data numerik. Yang atas ini numerik ya. Yang atas ini numerik, yang bawah ini string. Tandanya apa? Diapit tanda petik. Meskipun nanti pada saat kita running tulisannya sama 2. Tapi hati-hati, pada saat kita mendefine variabelnya atau mendefine value-nya itu seperti ini. Artinya ketika ada tanda petik itu string, ketika dia tanpa ada tanda petik numeriknya itu diartikan sebagai tipe data numerik. Kebayang ya sampai sini ya? Masih mereview sebenarnya kemarin yang sudah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang Mister balik lagi ke sini. Terkait dengan tipe data numerik dan tipe data string. Jadi maksudnya seperti itu. Kemudian di project ini nanti atau di course ini kita akan coba mendalami string mulai dari melihat panjang beberapa fungsi yang digunakan ya. Misalnya fungsi untuk melihat panjang dari karakter, kemudian menemukan kata, mendapatkan indeks, kemudian mengambil atau mengekstrak atau slicing kata, kalimat dan sebagainya dengan menggunakan indeks dan sebagainya. Kita akan coba
pelajari semuanya di fungsi-fungsi string ini. Nah, tapi sebelumnya Mister mau coba tanya dulu terkait dengan variabel. Kita review dulu terkait dengan pelajaran kita sebelum-sebelumnya. Variabel itu apa? Contohnya gimana, wis? Ada yang masih ingat variabel itu seperti apa di dalam Python? Aesar, Aufa, Azwa, Fatir, Darel, V, dan Bilkis. Oke, udah bergabung Bilkis dan Rafif. Oke, Rafif. Halo Bilkis dan Rafif, selamat malam. Suara Mister terdengar jelas di sana, Rafif dan Bilkis? Kalau Oke, menurut aku, Mister, apa tuh, Darel? Apa itu variabel? variabel itu semacam sebuah pernyataan Mm-mm. di dalam Python. Oke, gunanya buat apa? Gunanya untuk mengisi datanya biar kita tahu gitu. Data ini tuh isinya bisa numerik atau string kan. Oke, nice. Yang lain? Clear? Yang Aku dimaksud oleh Darel? Gimana? V? variabel dalam Python adalah wadah untuk menyimpan suatu nilai data. Iya, betul. Nice. Jadi diperjelas oleh V terkait dengan penjelasan Darel. Betul sekali, variabel itu adalah suatu tools atau alat atau apapun itu yang kita sebut atau kita pakai untuk menyimpan suatu nilai. Dan simpanan nilai ini melanjutkan dari penjelasan Darel bisa berupa tipe data numerik atau string. Jadi kalau Mister kembali ke sini tadi di bagian mana tadi? Ini dia. Di sini Mister kan belum menggunakan variabel sama sekali nih. Jadi angka 2 dan tulisan 2 ini bisa kita buat sebagai variabel. Contohnya misalnya Mister simpan yang petik 2 ini dengan nama variabel huruf. Ups. Nah, gini aja. Nah, kalau yang satunya lagi angka, variabel angka, Mister simpan dengan angka 2. Maksudnya seperti ini. Yang disampaikan di dalam variabel tadi, yang dijelaskan oleh V dan Darel. Oke, nice. Sekarang Mister balik lagi ke bagian PowerPoint-nya. Kita bagaimana cara membuatnya? Cukup membuat suatu nama, di mana nama itu harus huruf kecil dan tidak boleh ada spasi. Ya, harus huruf kecil dan tidak boleh ada spasi. Kenapa Mister menyampaikan harus huruf kecil? Kita mencoba untuk best practice ya teman-teman ya. Tapi kembali lagi, kalau ditanya error dong Mister kalau nggak huruf kecil? Enggak error. Cuman biar nggak salah memahami. Karena masing-masing penulisan itu punya makna bagi seorang developer. Jadi biasakan untuk variabel itu gunakan dengan huruf kecil. Selanjutnya, oh ya sebentar. Kita perlu mengassign itu menggunakan tanda sama dengan ya. Jadi nggak bisa kita tulis jam 6 gitu, nggak bisa. Harus jam sama dengan 6. Jangan lupa operatornya. Operator itu penting. Kalau pakai operator pembanding bisa nggak, Mister? Pembanding itu maksudnya apa? Contohkan ke operator yang pembanding yang dimaksudkan Darel, supaya teman-temannya juga jelas. Itu kayak misalnya lebih dari atau kurang dari sama dengan gitu. Oke. Kalau kita ngomong variabel yang sifatnya itu mendefinisikan, jadi kembali ke bagian sini dulu supaya lebih jelas. Di sini maksud Mister untuk menuliskan huruf sama dengan 2 itu mendefinisikan, mengisi nilai. Seperti yang disampaikan definisi dari variabel tadi. Variabel itu untuk menyimpan nilai. Caranya apa? Didefinisikan nilainya. Oke. Nah, kalau menggunakan operator itu artinya kita ngecek apakah variabel operator perbandingan yang tadi disampaikan oleh Darel. Misalnya tadi menggunakan tanda lebih besar, lebih kecil, tidak sama dengan, dan seterusnya. Ada beberapa macam operator yang nanti akan kita pelajari kalau kita udah belajar numerik itu lebih banyak lagi. Tapi kalau string itu operatornya cuman sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, penulisannya pun juga berbeda. Nah, ini sebagai informasi karena tadi udah ada pertanyaan dari Darel, Mister akan sedikit jelaskan, tapi nanti kita bahas lebih dalam lagi di luar dari ini. Nanti ada yang namanya conditional statement. Di situ kita belajar logika. Pembanding itu nanti tujuannya untuk membuat logika di mana hasilnya nanti antara true
atau false. Ini bukan Mister pakai bahasa Inggris ya, karena memang istilahnya true atau false. Gitu ya teman-teman ya. Memang istilah code-nya true or false. Tidak boleh di bahasa Indonesia kan benar atau salah, enggak. Jadi penulisannya nanti kalau di dalam Python true atau false itu seperti ini. True, kemudian false. Dimulai dari huruf besar T-nya, F-nya juga huruf besar. Oke, jadi sekali lagi balik ke bagian pertanyaan Darel, kalau dia menggunakan operator perbandingan, dia tidak bisa menjadi suatu assignment variable. Kalau ini dijalankan, akan terjadi error. Kenapa? Karena huruf itu tidak kita definisikan. Jadi hati-hati, tidak bisa menggunakan operator selain assignment. Operator assignment apa? Sama dengan. Ya, tidak bisa menggunakan yang lain itu untuk penentuan nilai dari variabel. Sampai sini clear, Darel? Untuk penjelasan detail terkait dengan operator dan sebagainya, waktu pas kita masuk ke dalam conditional statement aja ya, supaya nanti kita bisa fokus dulu ke string. Oke, Clear? Mister. Aman. Oke, mantap. Nah, yang lainnya gimana? Ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan Mister, review kita? contoh variabel apa aja? Contoh variabel itu banyak, tergantung kebutuhan. Misalnya ini Mister membuat 2 contoh nih, ada angka dan huruf. Kalau teman-teman mau buat contoh lain, sebut aja apapun, X, Y, Z, ini udah jadi variabel. Tapi variabel tanpa nilai. Ingat, pendefinisian variabel itu wajib diisi suatu nilai. Wajib hukumnya. Kalau enggak, yang terjadi error. Lihat. X not defined. Karena interpreter akan selalu mencari nilai dari suatu X. Misalnya X sama X Nah, ini sama dengan X sama huruf gitu. huruf ya. Misalnya kayak gini ya. Aku suka Python. Seperti ini. Ya, Nah, ini juga bisa. Seperti yang dijelaskan oleh Darel tadi. Nyambung ke penjelasan Darel yang tadi awal. Bahwa isian dari variabel itu bisa berupa 2. Numerik atau string. Nah, string itu seperti ini. Yang diapit oleh tanda petik 1 atau tanda petik 2. Tanda petik 2 kayak gini. Boleh, mau pakai tanda petik 2, tanda petik 1 boleh. Dan ini bisa dipanggil nanti dengan menggunakan perintah print untuk memanggil isian dari variabelnya. Kalau untuk jumlahnya atau contoh variabelnya banyak banget. Tergantung kebutuhan kita. Tapi juga nggak bisa kita ngasal ngasih nama ya teman-teman ya. Contohnya kayak gini misalnya. Ini Mr. X. Yang tahu X itu ya cuman Mr. dan teman-teman. Karena teman-teman ngelihat. Oh, Mr. mendefinisikan X ini tujuannya untuk menuliskan aku suka Python. Tapi kalau developer lain nggak ngerti. Nah, itu nggak best practice. Kalau memang mau buat seperti ini, contohnya ini kita ngomongin apa nih? Aku suka Python ini sebenarnya apa sih? Oh, hobi. Tulis aja hobi. Mau pakai bahasa Indonesia boleh, Mister? Boleh. Pakai bahasa Jawa? Boleh. Tapi yang kalau bisa pakai bahasa yang universal. Biasanya pakai bahasa Inggris. Supaya apa? Teman-teman terbiasa. Ketika nanti pada saat proyeknya itu nggak cuma melibatkan orang-orang Indonesia, tapi melibatkan orang luar. Jadi ngerti, paham semuanya. Oh, ini variabel ini buat ngisi ini ya. Oh, variabel ini buat ngisi ini. Seperti itu. Paling tidak udah mendapatkan insight-nya. Namanya hobi. Oh ya udah berarti mengenai hobi dong. Nggak mungkin isinya tiba-tiba terus dia ngomongin angka gitu kan, nggak nyambung ya. Hobi sama dengan 5 loh. Maksudnya apa gitu kan. Kalau hobi ya berarti dia ngomongin terkait dengan hobinya apa. Ya bisa mancing, bisa mengenai coding, bisa mengenai game dan sebagainya. Oke, sampai sini gimana? Aman Mas Ian? Bisa mengikuti? Pertanyaan sudah cukup terjawab? Clear ya? Nah, sekarang oke, kalau clear sekarang kita lanjut lagi. Ini masih kita nge-review dulu karena ini penting ya teman-teman ya. Kalau ada yang bingung silahkan ditanyakan. Nah, sekarang operator yang dapat mengubah variabel itu apa? Fungsi atau operator yang dapat mengubah tipe data. Yang awalnya contohnya kayak kemarin ya yang kita udah lakuin dari dari tulisan yang bentuknya kayak angka dirubah jadi betul-betul tipe datanya itu jadi numerik. Kita gunain apa? Masih ingat nggak? Atau sebaliknya? Fungsi apa? Yo, masih ingat nggak?
Input bukan Mister? Input itu untuk memasukkan user, masukan dari user, bukan mengubah variabel, bukan mengubah tipe data. Ini mengconvert. Kalau kemarin Mister kalau nggak salah menggunakan istilah convert. Convert atau apa ya, Mister lupa. Convert atau mengubah nilai atau mengubah tipe data. Kalau input bukan. Satu lagi, yang satunya temennya input. Kemarin kita bahas terkait dengan input. Yang Output. itu pasangannya, bukan bukan Oh, konversinya. Kalau konverternya apa? Ayo, masih ingat nggak? Yang waktu itu Mister menjelaskan gini. Ingat, jadi output deh. Input itu tipe data defaultnya adalah string. Kalau kita mau menghitung angka, kita harus convert dengan titik-titik-titik. Mister menjelaskannya kayak gitu. Operator yang mengubah nilai variabel dalam dunia pemrograman. Iya, pakai fungsi apa? 3, Apa aja? 2, apa Lupa, coba? Mister. Fungsinya adalah int. Tulisannya int. Sebenarnya dia tuh akan mengubah fungsi dari tipe data string ke dalam tipe data numerik. Jadi kalau Bedanya ada sama bedanya kalau sama apa? input ditulisnya full input, kalau ini INP doang. Int itu sebenarnya kepanjang, itu disingkat. Tapi memang ini penulisan dari code-nya ya, bukan memang sengaja kita nyingkat, enggak. Memang penulisan code-nya itu int. Sebenarnya dia itu kepanjangan dari integer. Integer itu adalah salah satu tipe data numerik yang sifatnya bulat. 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Tidak ada desimal, tidak ada pecahan. Pokoknya bilangan bulat itu disebutnya integer. Kalau float itu desimal. Nah, salah satu yang udah kita pelajari kemarin adalah int dan str. Str itu string sebenarnya, kepanjangan dari string. Cuman penulisan code-nya tetap str ya, jangan dipanjangin string gitu, nggak boleh. Karena itu bukan fungsinya, nama fungsinya. Jadi misalnya Mister punya huruf ini tadi yang tulisannya 2 ya, berarti ini sebenarnya string. Mister ingin convert ke dalam angka bener-bener 2. Untuk melihatnya gini, Mister akan demonstrasikan, ini Mister komen dulu. Mister akan cek dulu tipenya, tipe data dari huruf. Lihat di sini, kelasnya apa? String, str. Nah, Mister mau ganti jadi angka, betul-betul angka 2, bukan tulisan yang bentuknya tulisan 2, enggak. Caranya dengan menggunakan int. Jadi ini konversi huruf. Mister buat nama variabel lain lagi supaya terlihat jelas perbedaannya. Int kita panggil nama fungsinya, kemudian kita panggil variabelnya huruf. Nanti kita coba print lagi konversi huruf ini, tipe datanya jadi seperti apa. Konversi huruf. Ingat ya, yang atas ini adalah yang huruf, yang bawah ini konversi huruf. Sekarang Mister running. Nah, awalnya string itu jadi integer. Jadi betul-betul angka. Fungsinya seperti ini untuk mengkonvert dari kondisi awalnya tulisan menjadi angka. Begitu pula sebaliknya. Ada yang namanya str. Dari angka menjadi tulisan. str itu tulisannya, pengaplikasinya seperti ini. Misalnya punya angka, kemudian ini kita ganti konversi hurufnya jadi angka. str dalam kurung panggil variabelnya atau tuliskan value-nya. Dia akan merubah dari posisi integer atau angka menjadi string. Kebalikan dari int. Kalau int mengubah dari string menjadi int, integer atau numerik, sementara kalau str atau string itu adalah mengembalikan angka menjadi string. Berbalik kebalikannya saja. Nah, ini dua ini yang kemarin udah kita pelajari ya. Sampai sini clear? Reviewnya aman ya? Masih bisa mengikuti? Oke, kalau masih bisa, Mister coba lanjut ke bagian. Sudah muncul di PowerPoint-nya. Oke, sip. Masuk ke bagian selanjutnya terkait dengan pemilihan nama variabel. Tadi udah kita bahas ya, jangan sampai menggunakan nama variabel yang tidak jelas. Contohnya kayak A, X, Y, Z dan sebagainya, kurang jelas. Tapi gunakan nama variabel yang mudah difahami.
Bisa bebas mau pakai bahasa Indonesia, bahasa Inggris, tapi biasakan coba menggunakan bahasa Inggris saja supaya bisa dimengerti oleh secara universal. Oke, ini adalah jenis data yang udah Mister sampaikan tadi, dan ini terakhir adalah fungsi input yang tadi disampaikan oleh Darel. Input itu untuk memasukkan data yang dimasukkan oleh si usernya melalui apa? Keyboard. Jadi nanti dengan menggunakan fungsi input ini kita bisa memasukkan apapun datanya, dan dia defaultnya tipe datanya string. Langsung akan dikonversi ke dalam bentuk string meskipun kita tuliskan dalam bentuk angka. Kelihatannya angka, tapi dia akan diapit oleh tanda petik. Langsung dibuat seperti itu oleh sistem. Oke. Dari sini ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan review yang sebelumnya? Nggak ada? Aman? Start. Yes, gimana? Jadi string sama int tadi tuh gunanya cuma buat ngubah aja ya. Yap, betul. Mengubah tipe datanya. Oke. Clear? Oke, nah sekarang Mister akan coba masuk ke bagian stringnya. Mister akan bahas lebih dalam terkait dengan stringnya. Nah, Mister akan masuk ke bagian code-nya. Tadi teman-teman udah tahu belajar mengenai konversi tipe data, kemudian apa itu tipe data, jenis tipe data kita batasi dulu 2, nanti akan kita tambah sedikit demi sedikit. Nah, sekarang Mister mau bahas mengenai string. Nah, sebelum Mister bahas mengenai string, Mister akan bahas secara umum dulu. Jadi di sini kalau sebelah kanan ini kan teman-teman lihat ada warna putih ya. Ini adalah interpreter di mana dia akan membaca code yang kita buat di sebelah kiri. Ini sebelah kiri code kita, sebelah kanan ini interpreter. Nah, interpreter ini akan membaca sesuai dengan tipe datanya, teman-teman. Kalau tipe datanya ini string, maka dia akan langsung memprosesnya, mengasumsikan bahwa semua yang aku olah ini harus menggunakan aturan-aturan string. Oke ya, di interpreternya di sebelah kanan ini. Kalau aku menemukan tipe datanya numerik, berarti aku akan mengolah dengan aturan-aturan tipe data numerik. Itulah kenapa tipe data sangat penting di dalam pemrograman. Jadi hati-hati dengan penggunaan tipe data. Kalau teman-teman tujuannya contoh sederhana, misalnya ingin menjumlahkan suatu angka, jangan teman-teman gunakan ini pakai tanda petik. Tapi gunakan langsung aja yang 2, 3, 10, 11, 12. Pokoknya angkanya langsung dituliskan. Menandakan bahwa itu tipe datanya numerik. Nah, kalau string, kalau ditambahkan jadinya bukan ditambah tapi digabung. Lihat di sini, Mister sedikit aja. Huruf yang ke-1, kemudian Mister kasih angka 5. Satunya pakai tanda petik, satunya pakai tanda petik 2 ya. Ini untuk memberikan informasi ke teman-teman bahwa valid semuanya secara programming. Kemudian kita mau coba print huruf ditambah ya, ditambah huruf 1. Mister komen dulu, lihat yang terjadi. Bukan 7 yang keluar, jadinya 2 dan 5. Itu kalau string. Nah, jadi hati-hati. Nah, tujuannya tadi, menyambung tadi yang disampaikan V, yang ditanyakan oleh V. Untuk mengkonversi itu tujuannya untuk supaya si interpreter sesuai dengan logik kita. Logik kita mengatakan kalau 2 tambah 5 ya 7 dong, bukan 25. Oke ya, kebayang ya. Jadi nggak cuman sekedar oke kita konversi nggak ada gunanya. Ada gunanya di sini. Karena interpreter suatu program khusus yang dirancang oleh si Python untuk menerjemahkan apa yang kita code di sini. Jadi hati-hati kalau ingin buat seperti itu kita butuh dikonversi dulu. Inilah gunanya konversi. INT, INT. Kemudian kalau kita running jadinya 7. Gitu. Ya, kebayang ya. Tujuan INT dan STR. Begitu pula yang STR. Kalau tujuan kita menggabungkan tulisan, baik itu angka, operator, huruf, kalimat, kata, paragraf, ya buat string. Supaya ketika ditambah, dia digabung. Bukan ditambah kayak matematis. Oke, aman? Nah, sedikit preambul terkait dengan interpreter. Karena kita akan berkaitan dengan interpreter terus nih. Nah, sekarang Mister akan masuk ke bagian string lebih dalam. Mister akan hapus ini. Bentar, ada yang mau ditanyakan dulu? Gak ada? 3? Enggak. Gak ada. Oke, sip. Sekarang kita masuk ke dalam string.
Ingat ya, string itu yang diapit tanda petik itu adalah string. Secara umum sederhananya seperti itu. Nah, sekarang string itu ada berapa, ada apa aja sih, Mister? String itu misalnya kita punya kalimatnya. Mister akan define sembarang kalimat. Aku suka Python dan pemrograman berbasis web. Nah, misalnya Mister punya kalimat disimpan dalam bentuk variabel yang namanya kalimat juga kebetulan. String bisa apa aja? String yang pertama itu kita bisa ada yang namanya fungsi len. Tulisannya seperti ini, len. Gunanya untuk apa? Untuk menghitung panjang karakter. Jadi panjang karakter dihitung nih, huruf A, K, U ada 3, spasi, S, dan sebagainya. Spasi juga dihitung karakter ya. Jadi kalau kita ingin mendapatkan seluruh panjang karakter ini berapa, kita jangan hitung satu-satu. Kita punya fungsi yang namanya len di string. Nah, kita coba print ya. Panjang kalimat sama dengan len dari variabel ini yang udah menyimpan sepanjang ini kalimatnya. Kita masukkan kalimat. Kemudian kita print panjang kalimatnya berapa. Kita lihat 44. Otomatis akan tergenerate. Jadi balik lagi ya. Pemrograman kita di sini tugasnya sebagai programmer, bukan ngitung satu-satu, bukan ngitung rumusnya. Enggak, kita nyediain rumus biar sistem yang ngitung. Oke, len untuk menghitung panjang kalimatnya, panjang karakter, sorry bukan panjang kalimat, panjang karakter. Karakternya bisa aja ini dalam bentuk, misalnya Mister agak tambah dalam bentuk spasi 2 kali, maka dia akan nambah spasi juga ada 2, 46. White space juga dihitung karakter. Mister tambah ada operator, simbol-simbol, ini juga dihitung sebagai karakter. Dan seterusnya, angka, sebagainya. Itu len. Selanjutnya selain len ada apa lagi? Selain len kita bisa menggunakan indeks untuk mendapatkan huruf. Contohnya gini, misalkan tadi udah punya kalimat ya. Mister mau ngambil huruf A yang ada di tulisan pertama. Aku. A-nya kan ada banyak ya, tapi Mister mau ngambilnya yang di bagian pertama ini aja. Nah, indeks itu adalah urutan yang nantinya akan kita bisa pakai untuk mengekstrak one by one karakternya, satu persatu karakternya. Jadi Mister caranya menggunakan indeks gimana? Mister panggil nama variabelnya, kemudian Mister gunakan kurung kotak. Kurung kotak kelihatan jelas di sini. Nah, ini ya kurung kotak ya, bukan kurung biasa, tapi kurung kotak. Kemudian Mister isikan indeksnya. Nah, indeks ini uniknya adalah dimulai dari angka 0. Pertama yang ada di depan ini dimulai dari angka 0, 1, 2, dan seterusnya sampai ke belakang. Jadi kalau Mister ini ketik angka 0, maka Mister akan mendapatkan huruf A. A yang pertama di sini ya, 0 karena kan. Kalau ingin mendapatkan yang kedua, berarti Mister gunakan indeksnya itu 1. Kebayang? Karena dimulai dari angka 0 tadi ya. Pertama itu disebutnya indeks ke 0, kedua diinputnya indeks ke 1. Kita coba running. K. Oke. Sekarang ketiga, lanjut. Berarti kalau ketiga dikurangi 1 indeksnya. 3 kurangi 1 berarti 2. Maka Mister akan mendapatkan tulisan huruf U. Oke, clear? Sampai sini? Nah, panjang indeks itu adalah panjang dari kalimat atau panjang dari seluruh karakter dikurangi 1 terakhirnya. Kalau tadi Mister punya len kalimatnya 51, maka indeks terakhirnya adalah 50. 51 minus 1. Kenapa kok minus 1? Karena kita mulai indeksnya sekali lagi dari 0 ya. Bukan dari angka 1. Kalau dari angka 1, maka ya indeks terakhirnya 51. Tapi kalau dari angka 0, maka indeks terakhirnya dikurangi 1. Karena kita menggunakan angka 0 sebagai indeks awal. Jadi kalau Mister ingin mendapatkan bintang, karakter bintang terakhir, Mister cukup buat seperti ini. Len, kemudian Mister gabungkan nih yang punya kalimat ini. Kalimat dikurangi 1. Maka Mister akan mendapatkan tanda, yang terakhir ini ya, tanda kurung, bukan tanda bintang. Nah, kalau ingin yang tanda bintangnya, daripada kita ngitung banyak, kita kurangi aja 2.
Maka yang dapat adalah tanda bintang. Dan seterusnya, tergantung dari kondisi yang kita pakai. Boleh kita gunakan langsung indeksnya, misalnya kayak tadi. Misalnya Mister mau ngambil yang ke-10, boleh. Misalnya di tengah, daripada kita gunain yang len dan sebagainya, hitungannya jadi lebih sulit, pakai yang langsung to the point, indeksnya kita sebut. Boleh, nggak apa-apa. Mau pakai rumus di dalam indeks juga boleh, atau formula dalam indeks boleh, atau langsung kita define angkanya. Itu yang indeks. Sampai sini, dua dulu, len dan indeks. Ada yang ditanyakan dulu? Mister, tadi gimana yang kalau misalnya dari belakang? Kalau dari belakang, kita bisa gunakan len untuk mendapatkan panjangnya, panjang dari masing-masing karakternya. Karena sifat dari indeks itu adalah nilai maksimumnya itu dikurangi 1 dari seluruh panjang kalimatnya. Kalau tadi kan kita udah tahu nih panjang kalimatnya, panjang karakter dalam kalimat ini adalah 51. Berarti maksimalnya itu adalah 50 dikurangi 1. Kebayang ya, kenapa kok 50 dikurangi 1 tahu? 51 dikurangi 1 tahu nggak? Karena mulainya dari 0. Yes, kebayang ya? Ya. Karena kalau ini Jadi gimana? jadi bisa nanti min 49 gitu bisa. Min 49, maksudnya ini minus 49 gini? Ya. Bisa. Asalkan pokoknya patokannya jangan lebih dari 51 ya. Jangan lebih dari 51. Kalau lebih dari 51, jadi minus 4 misalnya nanti hasilnya, nah itu nanti error. Karena, bukan error, dia akan berjalan mundur lagi. Gini, sebentar. Mister dari sini dulu, minus 49 dulu, Mister praktekin. Bisa ya kan, dapatnya yang U. Nah sekarang kalau ini Mister, kita iseng nih. Panjangnya 51, kita kurangin jadi 52. Hasilnya minus kan? Secara matematis, kebayang? Hasilnya jadi minus nggak? 51 kurang 52 hasilnya berapa? Minus 1. Minus 1 kan? Minus ya hasilnya ya. Ya. Bisa running nggak? Kita lihat. Bisa. Dia mundur. Jadi indeks itu depan ini mulainya 0, belakang ini mulainya minus 1. Jadi muter aja gitu. Jadi gini, dengan kata lain, teman-teman itu sebenarnya kalau mau ngecek yang di bagian bawah ini, mendapatkan karakter-karakter di belakang ini, itu bisa teman-teman gunakan angka minus. Di sini nggak kita bahas, tapi Mister akan informasikan. Kalimat kasih indeks minus 1, maka dia akan mendapatkan kurung juga. Ini kan, kurung juga kan. Ini Mister matiin dulu deh, dikit komen biar jelas. Tuh. Dia kalau minus dimulainya dari belakang, terus bergeser ke sini. Tapi kalau positif dimulai dari depan. 0 itu, 0, 1, 2, 3, mulainya dari depan, jalannya ke belakang. Kalau mulai dari minus, dari belakang mundur ke depan. Kayak gitu. Ini kalau minus 2, dapatnya yang tanda bintang sini. Tuh, ya kan? Sama. Kayak gitu. Oke? Kebayang? Jadi indeks itu nggak cuma nilainya positif, bisa jadi negatif. Tergantung kebutuhan kita. Kalau dirasa lebih cepat daripada aku ngitung harus 0, 1, 2, 3 sampai ke ujung, mending kita buat aja minus. Kita pengennya dapat yang tanda kurung Mister, minus 1. Mulainya dari belakang kalau minus. Kalau 0 dan seterusnya mulai hitungannya dari depan. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Kalau ada yang ditanyakan. Yes. Darel. Untuk indeks ini saya jadi inget di Excel, Mister. Ada bisa left mid right nggak dia? Oh, ngambil ini maksudnya, ngambil apa itu namanya, karakter ya? Iya, ngambil kiri. karakter. Bisa. Nah, ini sekaligus ya, biar menjawab pertanyaan Darel, sekaligus juga melanjutkan materinya. Pertanyaannya bagus. Jadi tadi kan kalau kita mengakses satu persatu hurufnya. Nah, sekarang kita mau ekstrak. Nah, kalau di Excel itu left, mid, right itu kan ekstrak karakter ya. Misalnya 2 karakter dari kiri itu, ntar diambil dari karakter 2-nya yang kiri. Kan gitu ya. Sama Iya, di betul. Python juga punya penulisannya, tapi nggak kayak di Excel. Jadi penulisannya kayak gini. Print
kalimat, kita gunakan sama ya, kalimatnya sama, kita gunakan variabel kalimat. Kemudian untuk melakukan ekstraksi juga sama, kita gunakan kurung buka, kurung tutup, tapi kita gunakan 2 indeks. Penulisannya kayak gini. Ini indeks awal, kemudian ada titik 2-nya, indeks yang akhir. Aturannya kayak gini, indeks awal dan indeks akhir. Nah, indeks awal dan indeks akhir ini diisi dengan angka. Kalau kita ingin mengekstrak tulisan aku, kan yang lebih dekat berarti pakai yang nilai positif ya. Kita ambil aja indeks awalnya, berarti A itu kan indeks awalnya 0 ya. U itu indeks awalnya indeks akhirnya adalah 2. 0, 1, 2. Sampai sini clear ya. Indeks akhirnya adalah 2. Tapi di dalam penentuan indeks awal dan indeks akhir ini, khusus di bagian indeks akhir itu ditambah 1. Kalau kita berakhir pinginnya di indeks kedua, maka kita tambahkan 1. Indeks akhir plus 1. Berarti hasilnya 3. Kalau ini kita running, yang bagian baris ke-8, ini Mister komen dulu. Yang akan muncul aku. Iya, Mister gak kelihatan. nggak kelihatan. Maksudnya nggak itu apa? Nggak gerak itu Mister. Layarnya. Oh, wait. Tapi ini Mister masuk ke di bagian codingnya kan ya? Bener nggak? Betul. Oke, bentar. Di aku sih normal, Mister. Oh, normal ya? Sebentar, punyanya V lagi ini kah? Mister normal. Normal. Sebentar, Mister coba ini dulu deh. Stop share dulu. Mister ganti ke bagian PowerPoint dulu sebentar. Mister cek dulu apakah udah berganti. Oke, udah berganti. Sekarang balik lagi ke code. Oke, sekarang harusnya tampilannya itu ada di baris ke-8 itu ada kodenya, V. Udah muncul belum kodenya, Mister? Di baris ke-8. Punya aku masih di baris ke-6, Mister. Ke baris ke-6. Waduh, wait. Oke, Mister stop share aja dulu. Stop share. Mister ulangi lagi share screen-nya. Kalau sekarang gimana, V? Udah ada muncul di code di baris ke-8? Layarnya nggak kelihatan. Layarnya nggak kelihatan. Bentar, Mister. Coba punya V, koneksinya aman nggak? Kalau enggak mungkin di open grid dulu kali, Mister. Di V-nya. Di open grid. Ya, yang di kanan atas. Oh, V mengubah tampilannya kah? Enggak, ini open grid kok. Open grid. Iya. Di Mister nggak muncul tampilannya ya? Sebentar. Apa jangan-jangan tadi Mister nampak sih? Tapi yang lainnya kelihatan ya? Kalau sekarang gambar Mister muncul nggak? Nge-lag nggak? Iya. Enggak kok, lancar, Mister. Misternya kelihatan, tapi layarnya nggak kelihatan. Aduh, sebentar. Kok aneh ini? Bentar, ini Mister Nggak ke-share. Mister matiin dulu deh semuanya. Sekarang Mister screencast lagi, pakai entire deh. Coba. Ini kalau nggak ke-share lagi, gaswat nih. Sekarang Mister pindah ke sini. Sudah muncul? Yang punya V? Baris ke... Udah. Udah. Makasih, Mister. Udah. Oke, sip. Udah, Mister pakai entire screen aja ya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang tadi ya. Penjelasan mengenai aku tadi, V masih bisa ngikutin nggak? Jadi untuk cara mengekstrak tulisan aku atau tulisan yang kita inginkan, itu kita tentukan indeks awal dan indeks akhir plus 1. Ingat indeks dimulai dari 0, indeks akhirnya plus 1. Jadi kalau tadi kita butuhinnya itu indeks 0, 1, 2, kan terakhirnya 2 ya, ditambah 1, 3 dituliskan di sini supaya mendapatkan kata aku. Nah, kalau tadi misalnya tadi Darel mau coba, ini kan dari kiri Mister, dari kanan gimana? Sama. Kita bisa gunakan indeks awal dikurangi sama indeks akhir. Indeks awal sampai indeks akhirnya. Kalau ini misalnya kita buat minus 1,
kita ambil 3 karakter ke kiri. Sorry, kita pakai yang ini dulu, yang apa itu namanya, yang normal dulu. Kita gunakan awalnya misalnya ini ya -1 dulu ya. -1 kan yang kiri ya. Kemudian ini sampai -3 misalnya. Kita coba running. Apakah berhasil? Nah, kalau di bagian minusnya ini kita nggak kebalik. Kalau kayak gini seperti apa? Kalau di bagian minusnya kita gunakan yang paling kecil ya. Ingat kan aturan minus itu semakin besar nilai minusnya itu adalah semakin yang paling kecil. Ya kan? -3 dibandingkan dengan -2 itu yang lebih kecil mana? -3. -3. Oke ya. Clear ya dari konsepnya. Ini konsep matematik. Tapi bisa kita gunakan untuk mengekstrak data. Jadi dia akan berhenti sampai di bagian -1. -1 apa? Yang ini kan? Ya kan? Berhentinya di sini. Tapi ini nggak diambil karena konsepnya apa? Harus +1. Kalau tanda kurungnya pingin diambil, tambahkan 1. Jadi sampai 0. Maka dia akan mengekstrak yang bagian, nggak bisa dipakai berarti yang untuk -1. Harus maksimum -1-nya ya. Oke, jadi -1-nya maksimumnya. Nggak bisa dipakai untuk yang kalau kita ekstrak dari kanan. Tapi kita bisa gunakan len untuk mendapatkan paling pojok kanan. Misalnya ini kita bisa buat len dari kalimat. Kemudian di sini misalnya kita tinggal kurangi len dari kalimat dikurangi 2 misalnya. Maka dia akan mengambil dari ujung ini, ujungnya ya. Len dari kalimat kan dia totalnya adalah 51. Berarti dia akan mengambil indeks ke 50 dikurangi 2 huruf. Berarti dia ambil 2 karakter. 1, 2. Kalau mau ekstrak dari kanan. Jadi kita Hitungnya bisa dari mana, Mister? gunakan. Kenapa? 2 itu ngitungnya dari mana? Dari tanda Dari kondisi kurungnya. terakhir. Karena kan kita mau mengambil ini kondisi terakhir nih. Kita ini ceritanya misalnya mau ekstrak dari kanan V. Tadi kan pertanyaan Darel, Mister bisa nggak kayak di Excel ekstrak dari kiri sama ekstrak dari kanan? Bisa dengan menggunakan kombinasi fungsi. Yang udah kita pelajari ada len dan indeks. Nah, hitungan dari kanan itu, hitungan dari -2 ini dihitung dari sebelah kanannya V. Karena asumsi kita menghitung dari, kita akan ekstrak dari sebelah kanan sini mulainya, hitungnya. Berjalannya ke kiri. Kalau yang di awal tadi, Mister contohkan, berjalannya dari kiri ke kanan. Oke, yang 0, kemudian Mister batasi sampai 3, itu dari kiri ke kanan. Kalau ini Mister menjalankannya, kenapa kok dapat angka -2, itu karena Mister membayangkannya itu menghitungnya formula dari kanan ke kiri. Berarti kalau kita punya len kalimat ini misalnya angkanya 51, berarti kalau kita ambil 2 huruf ke belakang, berarti kita cukup kurangkan dengan 2. Kalau kita ambil 3 huruf ke belakang, kita kurangkan dengan 3 dan seterusnya. Cara ini sebenarnya bisa juga dipakai untuk yang dari kiri ke kanan. Kalau mau pakai formula, jadi kita nggak perlu ngitung susah-susah dari yang apa start indeksnya. Ini kan Mister kasih code. Mana tadi tanda petik? Kanan, kiri. Kalau ini Mister copy dulu. Misalnya ini 0. Kemudian ini misalnya Mister kasih 0 plus 3. Berarti 3 huruf ke depan. Kiri, kanan. Running. Sama, aku juga dapatnya. Bayang ya. Bisa mau pakai formula boleh. Boleh pakai yang langsung ditembak indeksnya boleh. Bisa pakai fungsi, kombinasi fungsi len dan formula juga boleh. Tergantung kebutuhan. Code itu bebas. Makanya tadi dari awal Mister menyampaikan di pembelajaran kita menggunakan pemikiran developer yang akan mengkonsep formulanya seperti apa. Bukan kita nanti yang akan hitung satu-satu. Clear ya sampai sini? Jadi kita bisa pakai langsung tembak hitung satu-satu kayak gini. Boleh juga, boleh, nggak ada masalah.
kita masih latihan. Nanti kalau udah semakin kita terbiasa, kita gabungkan dengan fungsi, boleh. Atau kita mau langsung pakai formula, boleh juga. Tergantung apa yang kita butuhkan. Kalau ini kan pembacanya lebih enak. Indeksnya ke 0, aku butuh berapa karakter? 3. Ya udah 0 plus 3. Gitu. Bayang? Awalnya karakter ke-7, berarti aku butuh 5 karakter dari 7, berarti 7 plus 3, 10. Dan seterusnya. Ada mau ditanya lagi? Clear? Sampai sini? Mister, Penggunaan indeks, yap. V. masih belum paham yang ini, kayak misalnya aku nih, terus tuh ngambil akunya tuh gimana sih namanya? Ngambil aku ini yang depan ini ya. Ngambil Iya. aku ini kita lihat Masuk. dari kondisi indeks yang pertamanya tulisan aku. Di dalam tulisan aku ini, kalau kita lihat kan indeks kan dimulai dari angka 0 ya, V ya. Dan itu urut. 0, 1, 2 ke kanan ya, jalannya ke kanan. Dia akan dimulai dari indeks ke 0, A ini 0, K ini 1, U ini 2 indeksnya. Kalau kita ingin mengekstrak ini, kita bisa gabungkan. Jadi kita gabungkan dari indeks pertamanya itu adalah yang ke 0, kemudian indeks terakhirnya adalah 2 plus 1. Aturannya memang seperti itu. Kalau untuk mengekstrak tulisan dalam suatu kalimat dengan menggunakan indeks. Jadi indeks awal 0 sampai ke bagian 3. Jadi kalau dituliskan secara langsung tembak indeks nih ya. Ini ada beberapa cara, teman-teman nanti bisa explore lebih banyak lagi sebenarnya. 0.23. Ini langsung tembak indeksnya. Kenapa? Karena Mister langsung ngitung nih. 0, 1, 2. Karena Mister butuhnya sampai 2, indeks kedua, berarti Mister harus nambahin plus 1 untuk di bagian ekstraksi katanya. Kalau ini kita running, Mister akan mendapatkan tulisan aku juga. Ini Mister komen biar lebih jelas. Nah, kan dapat. Kalau mau yang bagian suka gimana? Tinggal kita hitung. 0, 1, 2, 3, 4. Oh, S ini berarti dimulai dari 4. Kita tuliskan pertamanya 4. Pakai rumus ini yang tadi Mister sampaikan boleh. Kalau 4 awalnya, Mister pingin dapat 3 huruf setelahnya. 4, 5, 6, 7. Tambah 3, 7. Kalau kita running jadinya dapat, kok 7? Sorry. 7 itu kan di bagian ini ya yang kita butuhkan ya. Plus 1. Berarti 8. Suka. Kebayang? Kita tinggal ngitung aja yang kita butuhkan. Kemudian akhirnya itu ditambah 1. Kalau ini suka ini adalah S-nya pada indeks keempat, kita butuh 3 huruf lagi, maka 3 plus 4 ditambah 1. Berarti 8. Terbayang sampai sini? Iya, Yang tapi kalau yang bagian belakang gimana, Mister? di bagian belakang sini maksudnya? Kanan. Iya, kanan. Bisa pakai ini tadi Mister sampaikan, pakai len. Kalau ingin menggunakan yang cepat. Tapi kalau mau menghitung juga nggak apa-apa. Jadi misalnya kayak gini nih, Mister mau butuh yang bagian belakang sini. Mister hitung satu-satu. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Misalnya Mister ngambil dari tanda serunya nih, 46. Boleh, kayak gini juga boleh, nggak ada masalah. Kemudian 3 huruf setelahnya, 3 karakter. 46 di sini kan, 47, 48, 49. Plus 1. Karena harus ditambah 1, 50. Kalau kita running, sama. Dapatnya tanda seru sampai tanda bintang. Jadi sebenarnya cara lain tadi gimana? kalau pakai cara len, kita gunakan patokannya adalah karakter terakhir. Karakter terakhir itu adalah yang ini kan, tanda kurung. Karena kan kita sebenarnya lebih dekat dengan menggunakan len ya kalau kita dari kanan. Makanya di sini len kalimatnya kita buat yang dari sini, tanda kurung sini misalnya. Kalau kita ngambilnya pingin yang tanda kurung ya. Kalau kita pinginnya nanti yang terakhir adalah tanda bintang, ya dikurangi 1 ya lennya.
Karena len itu adalah maksimal dari jumlah karakternya, alias indeks terakhir yang akan dipanggil. Kalau yang kita inginkan adalah indeks kedua terakhir, maka indeksnya di sini dikurangi 1. Nah, kalau kita ingin semuanya dulu ya, yang bagian pojok kiri, pojok kanan ini tanda kurung, kita ngambil ke belakang. Ada 3 karakter lagi Mister yang mau diambil. Berarti 1, 2, dikurangi 3 ya. Kan dikurangi dari sini ya, 51 tadi ya. 1, 2, 3. Maka dikurangi 3. Kalau ini kita running, maka diambil mulai dari tanda kurung sampai 3 karakter ke belakang, sampai ke dan-nya. Kalau kita ingin menggunakan yang len, lebih cepat, lebih enak daripada kita mau ngitung satu persatu. Kalau ditanya ngitung satu persatu error Mister, enggak error. Ya asal kita kuat aja ngitungnya dari kiri ke kanan gitu. Jadi makanya Mister menyampaikan tergantung kebutuhan teman-teman. Kalau teman-teman pinginnya dari kanan langsung ya udah pakai len aja. Kalau saran dari Mister ya, Mister contohkan formulanya bisa seperti ini. Kalau teman-teman punya formula lain, nggak apa-apa. Karena di dalam dunia pemrograman nggak ada yang salah implementasi code, asal tujuannya masih sama ya. Kayak ini Mister mau mengambil mulai dari tanda kurung sampai tulisan dan, ya udah kayak gini nggak apa-apa. Atau cara lain Mister mau pakai yang cara ini aja, cara yang lempeng aja Mister, aku mau hitung, nggak apa-apa juga. Misalnya ini diganti 51, ini sampai 48 misalnya, kemudian kita running, apakah hasilnya sama? Ya sama, ngitung satu persatu tapi nggak apa-apa gitu. Oke, clear? Oke, dan teman-teman yang lain penggunaan indeks aman? Nanti kita akan coba latihan di bagian course-nya mengenai penggunaan indeks ini. Jadi supaya lebih kebayang lagi. Kalau ini kan masih contoh sederhana nih. Nanti di situ juga ada beberapa latihan yang sederhana juga sampai nanti ke tingkat yang mungkin nanti teman-teman butuh pemahaman agak dimodif dikit lah gitu. Jadi lebih menantang sedikit. Oke, sampai sini gimana? Clear? Jadi bisa pakai langsung tembak, bisa pakai rumus len. Tergantung bagaimana teman-teman mengaplikasikan. Aman? Mister bisa lanjutkan? Boleh langsung praktek, Mister. Oke. Kita coba langsung ke bagian course-nya dulu ya. Karena ini akan banyak di bagian course-nya nih. Sebentar. Mister course-nya di mana? Ini. Ini course-nya teman-teman masuk ke bagian lesson 3. Di bagian nomor 5 dulu ya. Kita coba masuk kerjakan. Nah, ini karena Mister udah selesai mengerjakan, Mister akan buka mulai dari track-nya saja dari sini. Isinya sama. Oke, sini. Nah, sebentar. Ada notif tadi. Oh, belum. Kirain ada yang tanya. Oke, kembali ke sini. Ini kok ada 2, Mister? Matiin 1. Kita masuk ke bagian yang nomor 1. Teman-teman udah pada masuk semuanya di bagian ke-1-nya? Udah ya? Nah, sekarang ini teorinya terkait dengan string. Yang pertama, jika tidak ada yang ditemukan dalam string sebagai hasil pencarian elemen, fungsi mengembalikan nilai -1. Nah, ini ada 1. Oh, yang tadi kita belum bahas ya. Sebentar, Mister mau coba ini dulu. Ini menggunakan fungsi find. Nah, nanti kita akan coba lihat di contoh soal aja langsung ya, supaya nanti kita bisa kebayang find ini seperti apa penggunaannya. Jadi di sini nanti akan ada fungsi find di mana kalau dia tidak menemukan kata yang diinginkan akan mengembalikan -1. Angkanya itu adalah -1. Jadi ini betul. Kemudian yang kedua, elemen string atau karakter dapat diperoleh melalui indeksnya. Tadi ya cara kita mengekstraksi karakter dalam suatu string. Kita gunakan indeks. Oke, betul. Yang kedua, yang ketiga, elemen karakter dari string diberi nomor secara berurutan mulai dari 0. Bukan 1 ya, hati-hati. Oke, nah ini kebalikan dari atasnya, udah pasti salah. Kemudian yang kelima, Anda dapat memotong fragment atau slicing, ekstrak dari string dengan menentukan indeks awal fragment, indeks awalnya, dan indeks setelah akhir fragment, plus 1-nya maksudnya. Yes, betul. Karena kita tadi kalau ingin mendapatkan indeks yang kedua, kita gunakan 2 plus 1, ketiga akhirnya. Jadi 0 sampai 3.
Yang terakhir, jika tidak ada yang ditemukan dalam string sebagai hasil pencarian elemen, fungsi mengembalikan nilai 0. Ini bertentangan dengan yang pertama ya. Ini 0, harusnya adalah -1, salah. 0 itu adalah indeks dari suatu string. Oke ya. Jadi kalau dia 0, dia akan mendapatkan indeks yang pertama berarti. Atau huruf yang pertama, bukan indeks yang pertama. Huruf yang pertama itu adalah indeks ke 0. Nah, kalau kita checklist, oke. Clear. Jadi 1, 2, 3, sama 5. Aman nomor 1 semuanya? Kalau sudah, kita ke nomor 2. Nomor 2 typing. Oke, silakan diketik-ketik dulu. Nomor 3 ngapain? Mister, itu core itu yang mana sih? Ini yang di course ini. Lesson 3 nomor 5. Nomor 5 ya? Yang nomor 5 dulu. Tadi yang teori tadi udah aman semuanya ya? Ada yang ketinggalan nggak? Kalau ada yang ketinggalan bisa raise hand. Oke, kalau nggak ada bisa langsung menuju ke nomor 2 dan 3. Nomor 2 dan 3 ini ketik-ketik. Mister tunggu di nomor 4 ya. Kita akan coba bahas di nomor 4. Nah, ini udah ada tipsnya nih untuk mempermudah teman-teman. Oke, sebentar. Mister bisa coba lihat share screen-nya semuanya. Oke, coba silakan di share screen. Sudah sampai mana? Aisar, Azwa, kemudian Fatir, V, Rafif, dan Bilkis. Bisa di share screen. Kita coba lihat progresnya di sini. F5. Oke, masih di typing semua ya. Mister tunggu di nomor 4 ya. Oke, Bilkis udah nomor. Oke, masih nomor 3 sama. Kita akan coba bahas di nomor 4. Kalau sudah masuk ke bagian nomor 4. Mister, ini aku gak boleh lanjut. Hah? Kenapa itu nggak boleh lanjut? Bentar, Itu- banyak darah mana? Itu Mister apa namanya? Mana punya Buffering ya? Sebentar, kok punya Darel hilang? Darel. Itu tuh tadi Mister di atas. Oh iya. Oh, di refresh aja. Darel, di refresh. Nanti Oh, itu dia kirain artinya nggak boleh lanjut Mister. mana ada. Nggak ada. Harus lanjut kalau kayak gitu. Oh, Udah, di selanjutnya. atasnya kan harus udah hijau ya warnanya ya, kalau nggak salah ya, di punyanya Darel itu. Di angka nomor 2-nya itu udah hijau. Itu berarti udah aman tuh, harus lanjut tuh. Kalau sempet nggak bisa. Mister. Iya, kenapa? Shortcut refresh apa Mister? Lupa. Kenapa shortcut apa untuk refresh? F5. Shortcut refresh. F5 untuk nge-refresh, atau boleh yang sebelah pojok kiri. Kalau dia muter-muter terus di refresh aja ya teman-teman ya. Kalau Mister nggak ada kejadian muter-muter sih ya. Selain F5 apa Mister? Selain F5 ada tombol sebelah kiri ini. Refresh Ctrl R juga bisa, atau pakai apa lagi ya refresh kalau di ini ya. Paling itu aja sih ya, Ctrl R atau di pencet ini refreshnya ini. Ini memang kayaknya lagi loading ya. Gak bisa Mister. Wait. Kok punya Mister juga lagi nge-lag nih? Tadi saya sempat ngerjain dikit-dikit juga kayak gitu Mister. Sebentar. Ini jangan-jangan platformnya lagi nge-lag ya? Iya, kayaknya servernya ini deh. Yang lain gimana? Berat. Ini punya Mister juga jadi nggak ini. Mana Mister? Nggak loading nih punya Mister. Loading mah Berarti Bener nggak boleh lanjut. nggak bisa ya? lanjut Mister. Bisa gitu ya, pas banget sama tadi kata Dar. Bentar, Mister stop share dulu. Jangan-jangan apa gara-gara berat di ini ya. Coba teman-teman di off dulu semuanya videonya. Off dulu semuanya. Boleh di stop dulu semuanya.
Silakan di refresh lagi. Waduh, nggak lucu nih. Ulang. Kamu masuk lagi Gak ya. kuat Mister ini. Oh iya nih, connection time out nih punya Mister. Waduh. Sebentar, Mister close. Ini dulu ya, di close yang nggak perlu dipakai teman-teman, tabnya di close aja. Sisakan yang memang perlu dipakai, misalnya kayak course-nya sama online lessonnya jangan di close ya teman-teman, supaya Mister tetap termonitor. Online kelasnya jangan di close. Yang di close yang nggak perlu dulu. Ini kenapa Mister juga ngikut jadi nge-lag nih? Sudah bisa Course-nya. lanjut ke 4, tapi 4-nya kayak gini lagi, Mister. Waduh, sampai ini connection time out. Oke, Mister ulang dulu dari awal. 4-nya kayak gini, Mister. Iya, sama punya Mister juga loading terus, Fatir. Tuh, Mister. Muncul tulisan tapi nggak bisa ngobrol. Ya baru bisa. Sudah bisa? Ini dia baru bisa. Nah, kalau punya Mister malah munculnya kayak gini nih kalau punya Mister. Kelihatan nggak? Time out. Yang lainnya coba di ini dulu ya, di refresh dulu. Siapa tahu Sama aja, Kak. sama juga ya, Alfa. Punya Iya. Mister juga nggak bisa di running nih. Oh, kenapa? Apakah ada trouble? Sebentar, coba Mister cek dulu ya. Kalau udah bisa. Masih loading aja. Oke, alhamdulillah akhirnya Mister punya Mister terbuka. Bentar, coba bisa nomor 4 nggak? Oh iya, Mister. Kenapa? Tadi kalau misalkan mau ngitung panjang dari sebuah string kan pakai len tuh. Tanda lennya pakai kurung kotak kan kalau nggak salah ya. Kalau len pakai kurung biasa. Kalau yang kurung kotak itu mengakses indeks. Oh iya, lagi trouble memang. Tapi coba di refresh dulu ya. Ini punya Mister udah alhamdulillah bisa masuk lagi. Kalau yang lainnya gimana? Aufa tadi masih Udah, Pak. Udah bisa. ya? Oke, sip. Aesar udah. Azwa, Darel coba diakses lagi ya, Darel ya. Kalau masih nggak bisa berarti saya ini ya Mister. Saya langsung udahan dulu. Nggak ada tuh udah bisa. Mister lihat ada. Iya. Ya tadi yang tadi mah beneran Mister, beneran nggak bisa. Iya benar. Punya Mister juga sama sih. Tadi 52 ini barusan juga dapat dari info katanya memang lagi error untuk yang Python. Tapi udah back, udah online lagi katanya. Aduh, ada aja. Oke, lanjut dulu ya yang bagian ketik-ketik. Mister tunggu di nomor 4 ya. Mister tunggu nomor 4. Aesar ini udah nomor 2 apa nomor 3? Oh, udah nomor 4. Belum. Oke, nomor berapa Aesar? Sekarang Aufa udah nomor. Oke, udah nomor 4. Nice. Kalau yang nomor 4 teman-teman bisa eksekusi langsung ya teman-teman ya. Kita masih menggunakan fungsi sederhananya dari string. Nih, ini kenapa ada 2 nih? Oke, wih mantap. Fatir lanjut ke nomor 5 Fatir. Masih sama. Oh iya, di bawah situ itu nanti akan ada tips ya teman-teman. Itu bisa teman-teman manfaatkan. Di dalam task panel, kalau teman-teman scroll itu di bawah ada tips. Jadi teman-teman bisa lihat di situ bagaimana cara mencari panjang, memotong atau slicing, kemudian mencari kata menggunakan find.
membuat jadi lowercase, huruf kecil semua pakai lower itu ada di situ. Jadi teman-teman bisa lihat. Oke, Darel gimana Darel? Ini menurut Mister angka yang bagus di writing test di typing speed ini berapa ya? Relatif sih Darel. Kalau ini sebenarnya tidak ada bagus atau buruk sih ya. Sebenarnya lebih ke arah nantinya pada saat kita udah code-nya yang sebegitu banyak di Python Pro 2-nya mungkin akan sedikit membantu kalau teman-teman bisa ngetik cepet gitu aja sih. Tapi tidak jaminan ya teman-teman, ngetik cepet bakal cepet selesai code-nya dan clean, nggak jaminan juga. Ini hanya untuk melatih ini aja, biar jarinya teman-teman agak lemes gitu aja. Agak luwes. Nggak ada ini sih sebenarnya, nggak ada ketentuan yang harus kalau dari code-nya itu harus berapa menit dalam berapa karakter dalam 1 menit. Kalau Mister paling cuma 200-an mentok, nggak lebih. Oh, tidak ada standar khususnya ya, Mister? Nggak ada. Itu hanya ini aja, melatih biar teman-teman terbiasa dengan 10 jari karena lebih enak dengan menggunakan ngetik 10 jari. Jadi kita bisa lihatnya itu ke monitor gitu teman-teman, bukan ngetiknya ke keyboard. Kita kalau ngelihatnya ke keyboard kan tadi aku nulis apa gitu, sementara coding itu implementasi code-nya kita kan juga harus memahami, harus membuat algoritma. Kalau kita fokusnya ke terpecah-pecah jadi kurang nyaman kan codingannya. Nah, itu tujuannya. Jadi lebih ke arah membiasakan aja. Membiasakan supaya teman-teman bisa lebih fokus ke code dan implementasinya daripada ngelihat ngetik di keyboardnya. Oke, sekarang ini punya Mister udah muncul ya. Udah, cek mantap. Oke, nomor 4. Ya udah pada ya masuk ke nomor 4 semua sepertinya ya. Oke, Bilkis dan nomor berapa Bilkis? Cari progres. Oke. Azwa gimana Azwa? Aman di sana? Azwa gimana? Aman? Bilkis? Sudah nomor 4 semuanya ya? Kalau Mister lihat di sini. Mister ini punya saya gimana Mister? Nomor 4 udah. Oke, mana Fatin? Nomor berapa nih? Nomor 7. Nomor 7 pakai find. Nah, ini yang tadi kita belum sempat demonstrasikan. Nanti kita akan coba bahas yang di nomor 7 di bagian find. Sebenarnya Fatir bisa lihat di bagian tipsnya Fatir. Coba buka di tips. Cara melakukan pencarian string. Jadi kita gunakan formula itu, code-nya. Jadi kalau feedbacknya diganti dengan variabel hidangan. Jadi di dalam variabel hidangan, tugas Fatir adalah mencari tulisan kue coklat dan kebab. Nah, kalau yang di sini kan feedback.find avocado. Artinya apa? Kita mencari di feedback itu apakah ada tulisan avocado apa enggak. Nah, kalau di bagian nomor 7 kita mencari di tulisan hidangan apakah ada kue coklat dan kebab apa enggak. Pakai code-nya seperti ini Fatir. Jadi hidangan.find dalam kurungnya cari 1 atau searching 2. Nanti hasilnya akan mengembalikan nilai indeksnya. Untuk yang punya Fatir, yang sekarang yang sudah sampai ke nomor 7 ya. Oke, sekarang kita akan coba bahas yang di nomor 4 dulu. Nomor 4. Jadi di bagian panjang ini, bentar, teman-teman yang nomor 4 udah lewat semua jangan-jangan. Nah, nomor 4. Belum Mister. Belum ya? Oke, kita coba bahas yang di nomor 4. Yep. Mister, Kenapa tuh? spasi itu dihitung atau enggak? Dihitung karakter. Tetap Jadi dihitung karakter. Jadi hati-hati ya dengan spasi ya. Kalau di soal dimintanya nggak pakai spasi, jangan dikasih spasi. Nanti akan hilang. Nggak akan lulus dari automatic checknya. Ya, sekarang kita coba masuk ke bagian yang nomor 4 dulu ya. Nah, panjang itu kita gunakan fungsi len.
Jadi len, feedback seperti Ana aja. Habis itu sudah kita coba running. Len feedbacknya. Kita running pakai run test luar biasa. Tanda seru. Nah, sudah selesai. Jadi kita cukup menambahkan fungsi len saja. Yang di nomor 4. Bagi yang belum. Di tipsnya ini juga sebenarnya sudah ada. Teman-teman bisa lihat di sini. Nah, aman. Nomor 4 aman nih, clear? Kita bisa lanjut ke nomor 5. Ntar bisa cek dulu Alpha nomor 5. Oke, nomor 4 udah clear. Oke, Darel gimana? Ini Mister punya aku ini lagi. Gak mau lagi. Itu karakternya ada spasi tuh, kelebihan. Baris ketiga, hati-hati. Baris ketiga, sebelum kata karakter itu sama Darel ada spasi 1 ya kalau nggak salah ini ya. Kalau menurut pandangan Mister ada spasi 1 nih. Enggak Mister, ini buffering lagi di aku. Buffering lagi. Di rantesnya sama Coba ini, websitenya. Waduh, sepertinya nggak kondusif ya. Sebentar, Mister jangan-jangan juga buffering lagi ini. Oh enggak sih, punya Mister aman. Coba di refresh dulu, Darel. Di refresh juga sama Mister. Gak ada. Astaga. Enggak ada. Gak bisa webnya. Aneh. Yang lainnya apakah juga terkendala seperti ini? Ada trouble? Coba punya Rafif aman. Rafif aman nggak nih? Coba di run test Rafif. Apa? Apakah sudah berhasil run Rafifnya untuk run testnya? Bisa. Di enter dulu luar biasa, diklik di luar biasanya, kamu di enter. Luar biasa. Mister. Coba dibuka dulu tas panelnya Rafif. Yap, suara siapa tadi? V ya? V. Kenapa ya punyaku yang bangunan 3-nya nggak masuk? Bangunan 3, sebentar. Mister loading. Aduh, ini lagi error nih kayaknya nih. Bentar, ini Mister juga nge-lag nih. Ini Tuh gimana kan nih? Mister, aku bilang juga apa. Disuruh berhenti ya, disuruh istirahat gitu. Aduh. Nanggung Mister 5 menit lagi tuh. Iya nih. Ada lagi seru-serunya lagi ini. Yang udah nomor 5 kasih clue. Nah, sekarang udah bisa masuk lagi nih. Enggak, ini soalnya kalau satu error semua ini. Nah, tadi punya V, coba Mister masuk lagi punya V. Ya. Oke, kenapa tak bisa masuk? Punya Fatir pun juga. Oke, punya Fatir bisa masuk, Mister. Punya V. Oke, mana punya V? Yang nomor 4 ya, V ya? Nomor 5. Nomor 5. Oh, nomor 5. Iya. Oke, nomor 5. Kita coba cek dulu. Yang nomor 5 itu udah bener nih 17. Yang angka 9-nya. Coba dihitung. Kalau dikurangin 1 ya. Kalau nomor 7 itu indeksnya 10, berarti lanjutin ke 9 berapa jadinya? Oh iya. Iya kan? Salah. Kelebihan banyak banget kayaknya 17. Kelewatan angka 9-nya. Lupa loh, udah dikurangin 1. Oke ya, hati-hati ya. Maaf ya, Mister. Oke, no problem. Nomor 5 itu indeks itu sebenarnya sederhana tapi butuh ketelitian ya, teman-teman ya.
Oke, sekarang Mister mau coba contohkan yang nomor 7 dulu. Tadi ada yang masuk ke nomor 7. Nomor 5, 6 itu menggunakan index dan len. Nah, sekarang Mister mau contohkan yang nomor 7. Tadi ada kebetulan teman Fatir tadi ya, nomor 7 ya Fatir ya. Fatir terlihat nggak untuk yang punya Mister? Jangan-jangan nge-lag juga lagi. Sudah di nomor 7 belum yang punya Mister itu? Udah ya? Oke. Nah, kalau mau pakai find, itu kita tuh sebenarnya mendefine dulu kalimat yang mau kita cari, Fatir. Jadi di sini kan kalimatnya nanti kita akan simpan ke dalam bentuk variabel hidangan ya. Jadi kita buat di hasil satunya, maksudnya ini hati-hati ya, hasil satu ini nggak boleh pakai spasi ya. Ini variabel nih, dihapus dulu. Spasinya bukan variabelnya dihapus. Kita panggil dengan variabelnya hidangan, kemudian kita panggil fungsi find-nya. Find apa? Kalau kita ngomong hasil satu berarti kan cari satu dulu ya, bertahap cari satu. Kalau di dalam task panelnya yang akan kita tampilkan pertama adalah mengenai kue coklat. Berarti kita pakai variabel cari satu dulu. Nah, yang dipanggil itu variabel dari hidangan yang nanti akan dimasukkan oleh si user. Jadi Mister hanya menambahkan ini, fungsi ini. Find dengan menggunakan variabel hidangan. Kalau kita running dulu, coba satu dulu ya Fatir ya, biar kebayang. Kue coklat dan kebab. Kemudian Mister enter. Nah, ketemu ya kue coklat. Dia mengembalikan angka 0. Artinya apa? Tulisan kue coklat itu dimulai dari indeks ke 0. Mister bisa nggak kue coklat ini dimulai dari indeks ke 5 atau bukan dari 0? Bisa. Mister rubah ya, kebabnya di depan. Kemudian kuenya di belakang. Mister enter. Ya dia akan berubah sesuai dengan urutannya. Jadi dia akan langsung menentukan kamu indeks awalnya di sini. Dengan cara menggunakan fungsi find. Kalau kita buktikan nih, K itu 0, E 1, B 2, 3, 4, 5, 6. Betul kan? 6. Itu gunanya find. Nah, dengan cara yang sama coba cari untuk yang searching 2 Fatir. Kodenya mirip, cuman dimodifikasi. Find-nya bukan find cari 1, tapi searching 2. Bisa? Fatir, untuk memodifikasi? Oke, coba dulu. Mister tolong ulang, aku baru masuk nomor 7. Oh, nomor 7, oke siap. Di nomor 7 Mister refresh dulu kalau diulang. Kalau kayak gini nggak diulang berarti. Nah, di refresh kayak gini ya posisi nomor 7 ya. Hati-hati di nomor 7. Nomor 7 baris kelima ini variabelnya ini mengecoh nih ya. Variabel nggak boleh spasi. Hapus. Spasinya ya, jangan variabelnya dihapus. Oke, setelah itu baru kita gunakan fungsi find. Fungsi find ada di bagian sini sebenarnya. Teman-teman bisa lihat penerapannya. Kalau ada tulisan ini I like the avocado bla 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 bla, kita bisa menggunakan fungsi find untuk mencari kata avocado. Cara yang sama kita gunakan untuk menyelesaikan soal ini. Jadi kita panggil variabel hidangannya, di mana nanti akan dimasukkan kalimatnya. Kemudian kita panggil fungsi dari find. Setelah itu apa yang mau kita cari? Kan kita kan di sini kalau dari soalnya yang pertama kita cari kue coklat ya. Nih, urutannya harus sesuai ya. Kue coklat dulu baru kebab. Berarti kita cari di kue coklat. Kue coklat disimpan dalam variabel apa? Cari satu. Masukkan sini cari satu. Udah. Nah ini di print kan. Outputnya apa? Yang cari satu kue coklatnya dimulai dari indeks keberapa kan gitu. Kalau kita running. Kue coklat, kebab misalnya ya. Nah ketemu. Kalau ketemu dia mengembalikan indeks keberapa awalnya. Tapi lihat kalau nggak ketemu misalnya Mister random, nggak ada kue coklat kan, -1. Artinya apa? Nggak ketemu. Kue coklatnya nggak ada. Gitu. Nah dengan cara yang sama V, coba aplikasikan cara mencari tulisan kebab. Gimana? Implementasi kodenya sama kayak gini. Ingat kebab itu disimpan di searching 2 ya, variabel searching 2. Mister. Yap. Ini punya saya kok benar sih. Lagian bukan angkanya bukan angka 12 di sininya. Coba
Jangan. Yang punya alfa. Angka 12. Oh, -1 di sini. -1 Bukan betul. Karena dipunyanya alfa itu benar karena logik yang dinilai logiknya ya, teman-teman ya. Bukan dari contoh outputnya. Output itu kan coba dilihat. Coba kita bahas di bagian outputnya ya. Tadi ada pertanyaan dari alfa bagus banget. Jadi di dalam task panel kalau kita menemukan ada tanda ini ya, tanda apa nih? Lebih besar gini loh kayak anak panah. Itu artinya input. Input itu bisa apapun isinya. Dan yang dicek oleh automatic check nggak hanya di bagian outputnya saja harus persis, tapi logiknya juga harus sama. Harus betul. Nggak harus persis outputnya. Nah punya alpha itu betul gara-gara logiknya benar alpha. Karena kebab itu tidak akan muncul kalau tulisannya itu salah kurang B. Kan punya alpha tadi kurang B ya kebabnya ya. Yang di tulisan inputnya. Itu benar. Jadi nggak harus ada tulisan kebabnya ada. Nah, tergantung kalau inputnya tadi misalnya kayak punya alpha tadi sengaja dibuat salah, betul nggak dia kalau dibuat salah hasilnya -1? Ternyata bener kan? Nah, itu iya. betul di dalam automatic check. Termasuk betul, bukan hal yang salah. Karena untuk memasukkan output itu nggak harus, input itu nggak harus sama persis seperti yang ada di contoh soal. Oke. Jadi aman itu Mas ya. Oke, sekarang dilanjut dulu. Yang nomor sebentar, ini teman-teman udah pada lancar sampai ke nomor berapa nih? Mana tadi progresnya? Yang nomor 7 bentar, nomor 8 udah nomor 8 siapa yang nomor 8 tadi? Ini bentar, ini punya V tadi. Nomor 8 apa ya? Bisa. Kita coba cek. Masa nggak bisa sih? Lower. Kenapa tuh? Ya siapa yang nggak bisa nih? Rafif. Oke, Rafif. Ini yang punya Rafif tadi. Ada sebanyak 11 karakter di dalamnya. Tulisannya udah benar Rafif itu? Terima kasih atas umpan balik yang rinci. Ada sebanyak 11 karakter di dalamnya. Oh, udah bener nih punya Rafif nih. Coba Mister cek ya. Di bagian progresnya dulu. Punya Rafif. Oh, sebentar. Apakah gara-gara ini? Terima kasih atas umpan balik yang rinci. Ada sebanyak kok aneh nih punya Rafif nih. Ini udah bener sih Rafif, udah bener punya Rafif, cuman kenapa kok nggak jalan ya punya Rafif nih? Bentar, kalau Mister coba selesaikan dulu di nomor 4-nya. Mister back ke nomor 4 dulu ya. Ya. Kemudian feedback. Kemudian Mister running. Oke, sekarang Mister coba copy ke punya Rafif. Astaga, nge-lag lagi. Punya Rafifnya kok jadi nge-lag. Yang teman-teman yang lain apa nge-lag juga? Nomor 8-nya? Ini Mister mundur ke nomor 4 malah jadi nge-lag. Iya Mister nih, aku aja stuck masih nomor 4. Iya. Bagian run testnya nggak bisa dia, nggak mau.
Yang punya Rafif coba di running, masih ini enggak Rafif? Masih enggak berhasil? Bentar. Coba dicek. Masih bermasalah. Mister takut gara-gara nge-lag. Tuh kan Nge-lag. muter, astagfirullahaladzim. Dia kalau misalnya rantesnya salah, dia masih nolak. Tapi kalau rantesnya bener, dia malah Suruh malah berhenti ya. buffering. Malah suruh stop gitu. Sudah stop. Oke deh, kayaknya ini ya kurang bersahabat nih platformnya hari ini, malam ini. Mister ini emang nggak bisa di play ya? Gimana? Coba yang punya V yang gimana munculnya? Gak tahu, nggak bisa di play. Buffer atau gimana maksudnya? Tombol playnya mati atau? Nggak jadi deh. Ternyata itu. Hihihi, ungunya belum dipencet yang kotak. Oke. Oke, sepertinya kita cukupkan dulu aja ya. Soalnya ini lagi gak bagus nih. Nanti ini aja, Mister akan coba bahas, Mister akan buat videonya, video pembahasan terkait dengan di blok nomor 5, nomor 1 sampai nomor 8. Nanti bagian bintangnya nanti teman-teman coba lanjutkan. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti boleh lewat WA, boleh nanti lewat manapun deh yang teman-teman nyaman, lewat Instagram boleh dan sebagainya. Ntar juga untuk yang di bagian selanjutnya di course-nya, kalau misalnya ini Mister coba share ke sini sebentar ya. Di bagian nomor 6 nanti Mister akan coba buat video pembahasan juga bagaimana cara kita nomor 6 ini terkait dengan operator ya. Sebenarnya ini mereview operator string yang tadi Mister sempat sampaikan. Kalau ada tanda plus di string itu bukan menjumlahkan tapi menggabungkan. Nanti nomor 6 nanti kita akan bahas di situ. Oke, karena Mister ini punya kuda benar belum ya? platformnya nggak bersahabat nih. Oh, coba Mister lihat. Yang masih bersahabat bisa coba dikerjakan. Lanjut terus ya. Soalnya Mister nggak bisa ngeload juga nih, ngeloading dari tadi ngapain, bingung nih. Nomor berapa untuk yang V, Mister coba cek di progresnya. Masih nomor 7. Nomor 7. Oke. Iya. Aduh. Nih banyak Mister munculnya kayak gini nih. Benar-benar nggak bisa dibuka. Kelihatan nggak? Iya Mister ada. Nggak ada isinya. Ini mah servernya down atau? Iya makanya itu. Kita juga nggak bisa ngapa-ngapain nih di sini. Mister nggak bisa lihat punyaku ya? Nggak bisa, V. Jadi ini Mister lagi mau ngeload LMS-nya lagi. Sama semua tuh Mister. Enggak nih. Coba. Oh, Ada yang ini bisa, ya mereka ada lihat yang nggak bisa gitu nih. Ini dua layar Mister kayak gini semua. Nah, kita coba buka lagi dari sini deh. Oke. Mungkin lagi maintenance kali Mister. Mungkin ya, tapi biasanya kalau maintenance kita dikasih info sih. Ini mungkin ada force major kali ya. Mana nih? Progress. Untuk nyari kata-katanya tuh pakai ini ya Mister, pakai apa? Tanda petik. Kalau untuk mencari kata-katanya sebenarnya kita langsung pakai variabelnya aja, V. Nah, ini bentar. Mister udah bisa mulai masuk nih. Meskipun agak internal server error. Oke, kita coba sekali lagi. Iya. Oke. Alhamdulillah. Mister coba share screen yang tadi V tanyakan ya. Semoga bisa. Lagi loading. Ini Mister buka yang punya V. Karena Mister nggak bisa masuk di online lessonnya, Mister masuk ke bagian ininya, back office-nya. Ini tadi yang nomor 7 ya, yang udah V kerjakan. Ini udah bener belum ya Mister? Nomor 7 ya? Bentar. Oke, wait. Yang nomor 7 ini sebenarnya udah benar, V. Cuman yang diminta adalah
outputnya masing-masing ya, cari 1 cari 2. Oke, coba Mister coba running ya. Harusnya udah bener sih kalau dilihat dari bentuknya. Yang Yang pertama ini. menggunakan cari 1. Ini nomor 7 kan maksudnya V ya? Iya, iya. Iya kan? Mister udah Ya. muncul kan ya? Nah, ini yang pertama udah bener pakai cari 1, kita menggunakan kue coklatnya. Yang kedua pakai searching 2. Kemudian outputnya udah urut ya, bener. Cari 1 yang kue coklatnya dulu, baru yang searching 2-nya. Harusnya udah bener nih kalau Mister coba running ya. Salah. Betul nih. Ini betul. Ijo nih punya V. Enggak, di punya aku kok enggak ya? Ini kodenya nggak diedit kan sama V? Ini Mister ngambil dari kodenya V yang ada di V. Emang iya. Emang iya hijau, Mister. Ijo. Kok di punya aku enggak ya? Ini Mister muncul yang gambar ini punya V ini. Codingannya ini codingan V. Ini hijau nih. Susun Sumpah programnya. kok di punya Mister bisa, di punya aku enggak bisa. Kayaknya lagi error V. Makanya aku juga ini Sumpah kayaknya aku udah nyoba dari tadi, Mister. Menurut aku udah bener, kayak aku coba berkali-kali aku nyari yang salah dan ternyata di punya Mister bisa, tapi di punya aku nggak bisa. iya itu udah bener. Ini Berarti sepertinya harus dipencetin sama Mister ya. tapi kalau Mister yang Gimana dong, Mister? mencet Aku nggak bisa loh ini ya. lanjutin. Aku harus ulang-ulang terus. Iya, ini gini, kayaknya di teman-teman ini ngefeknya ke bagian pada saat sudah dianggap clear sama sistem. Nah, kalau Mister ini karena pakai akun teacher itu bisa ngejalanin dan ini bisa diterima secara sistem, tapi nggak bisa apa nih, mengoverride bahwa nomor 7 ini udah clear gitu loh. Jadi Iya bisa. masih hitam gitu, nggak bisa dilanjutin. Iya, Aufa Udah gimana bisa kok, Aufa? Mister. Harus V yang bisa, yang harus ngeklik. Itu positionnya Aufa belum didefinisiin. Kalau mau itu yang di print oleh Aufa itu nomor 7-nya, baris ke-7-nya itu belum mendefine position. Jadi ada error not defined. Nomor 8 itu kita mau mencari sebentar. Nomor 6 itu untuk membuat dia jadi huruf kecil semua, Alpha. Jadi gunakan feedback.lower. Ada di dalam fungsinya nomor 8 di baris ke-6. Ini Mister ngebahas yang nomor 8. Ada Alpha bertanya di nomor 8. Bagi ada yang sudah yang nomor 8? Nomor 8? Nomor 8 ini, soal nomor Gimana? 8. Jadi biar teman-temannya juga yang lain kebayang, Mister coba share screen-nya punya Alpha ya. Nah, yang punya Alpha itu ada di bagian cara melakukan cara membuat huruf menjadi huruf kecil semuanya di bagian tips. Alpha bisa lihat di situ caranya dengan menggunakan fungsi lower. Jadi feedback.lower dulu baru define. Jangan langsung find. Dibuat lower dulu, file-nya diganti lower, kemudian argumen ke-nya itu yang di dalam tanda kurungnya dihapus dulu Alpha. Ya, tanda petiknya juga. Nah, sip. Baru nanti di bagian apa nih perintahnya suruh ngapain ya? Nomor 8 ya. Nomor 8 suruh ngapain tadi? Nah, baru cetak tempat yang sepi sama enaknya. Jadi print dulu tempat yang sepi apa? Pakai variabel cari 1 kan? Sama kayak di nomor 7. Jadi kita cetak dulu kata apa yang mau dicari, indeksnya nanti indeks keberapa. Dengan menggunakan find. Di nomor 7 itu kan Alpha udah coba mengerjakan tuh. Jadi kita bisa menggunakan rumus atau code yang ada di nomor 7. Tinggal kita ganti. Yang awalnya cari 1 dan searching 2, kita ganti dengan cari 1 dan cari 2. Nah, itu di bagian bawahnya dulu Alpha, bukan di bagian lowernya. Jadi Alpha bentuk lagi satu lagi code untuk menyimpan hasil 1 dan hasil 2. Di bawahnya feedback low. Di baris ke-8, di baris ke-8-nya. Yap. Nah, di situ buat hasil 1 sama hasil 2-nya. Hasil 1-nya untuk mencari tulisan
yang dicari 1. Kalau yang hasil 2-nya untuk mencari tulisan yang dicari 2. Itu berarti feedback low dot find, cari 1. Nah, untuk yang bawahnya berarti yang cari 2. Tinggal disesuaikan. Nanti outputnya sesuaikan dengan seperti yang dicontoh di task panelnya. Oke, nice. Oke, good. Diganti cari 2. Nah, sekarang outputnya bukan feedback low-nya kan, tapi outputnya adalah seperti yang dicontoh di task panelnya. Printnya apa? Printnya yang cari 1. Betul, cari 1 dan indeksnya didapatkan dari variabel apa? Hasil 1. Yap, nice. Nah, yang untuk yang output keduanya juga sama ya, Ufa ya. Oke, good. Mantap. Yang lainnya gimana? Apakah internetnya atau platformnya sudah bisa normal kembali punya Mister? Rada-rada normal, rada-rada enggak nih. Tapi kalau dicoba-coba terus muncul juga sih. Ini yang tadi punyanya V. Nah, sekarang bisa coba balik ke sini lagi. Untuk yang lain gimana, Bilkis sama Aswa? Mister lihat di sini progresnya masih apa, Mister yang nggak bisa ngeload progresnya Bilkis sama Aswa ya? Oke, nomor 4. Rafif juga nomor 4. Darel gimana? Masih stuck nomor 4 semua ya, teman-teman ya? Kebanyakan ya? Karena loading terus itu ya? Iya, Mister masih nomor 4. Astaga. Oke. Gimana? Mister aku nomor 8. Nomor 8. Siapa nih? V. Iya, ini kenapa ya? Nggak ada angkanya. Kenapa pas waktu masuk di V ini Mister selalu nggak bisa ya? Apakah aku sih ya? Bentar, punya V nomor 8. Oke, nomor 8. Print cari 1, cari 2. Ini nggak ada angkanya. Nah, itu indeksnya di mana coba? Ini kan sama kayak nomor 7 nih. Udah bener nih punya V, cuman bagian outputnya aja V. Outputnya kan dibedain ya, Mister? Iya, ada 2 nanti outputnya. Tempat yang sepi sama satunya lagi baris keduanya itu yang enak. Nah, tempat yang sepi itu disertai dengan indeksnya juga. Sama, enak juga disertai dengan indeksnya. Sama kayak di nomor 7-nya. Mister, ini saya salah di mana ya? Mana yang punya? Siapa? Fatir. Yang sudah selesai sampai nomor 8 boleh dilanjut dulu atau masuk ke bagian yang nomor 6. Mana Fatir? Yang salah bad input tuh fatal. Oh, benar. Itu ada kurung bukanya kotak. Kenapa itu, Fatir? Kotak itu hanya digunakan untuk mencari indeks. Nah, untuk mencari indeks, kita perlu nama variabel yang mau dicari apa. Yang dicari di feedback kan. Nah, feedbacknya perlu dituliskan dulu sebelum kurung kotak awal. Ini mau mengekstrak ya? Mister gak tahu nih suruh ngapain ini. Ini Mister, suruh nyari ini. Oh, mengekstrak staff yang peduli ya? Iya. Ya, udah bener tuh harusnya. Coba. Ya. Udah kan? Nah, sudah. Tinggal feedback. Jangan lupa kalau kita mau mengekstrak suatu nama atau suatu kalimat, suatu paragraf dan sebagainya, sertakan paragrafnya. Kalau paragrafnya udah disimpan dalam bentuk variabel, berarti sertakan variabelnya baru indeksnya ya, Fatir ya. Oke, nice. Udah bener tuh, tinggal seuprit aja. Mister, ini punyaku sudah benar atau belum? Oh, yang V tadi ya. Mana punya V tadi ya? Oh, ini dia. Nomor 8. Oke, outputnya untuk yang tempat
Nggak gitu konsepnya, V. Nomor 395-nya nggak dimasukkan di dalam cari satunya, tapi digabung dengan hasil 1 dan hasil 2-nya. Jadi cari satunya tetap tempat yang sepi. 395-nya dihapus, sama minus satunya juga dihapus, spasi minus satunya. Taruhnya di mana? Naruhnya di sebentar, Mister gini aja deh. Nah, ini ya. Ini yang punya V ya tadi ya. Yang Ya. ini udah muncul ya, punya Mister ya. Yang ini dihapus saja V. Ini juga sama dihapus. Jadi ini biar tetap sama tempat yang sepi sama enak. Nah, ini di print outputnya kalau dilihat di sini kan adalah tulisan cari satu sama indeksnya. Indeksnya itu yang ini V, hasil 1 sama hasil 2. Jadi kita gabungkan aja di printnya. Hasil 1, hasil 2. Nah, habis itu di running deh. Tuh, udah hijau. Kok bisa? Iya udah bener. Ini tadi karena V itu di sini menuliskan 395 ini V yang bikin salah. Hapus aja ini. Sama minus 1 yang di sini juga hapus. Jadi aku bikin hasil 1 hasil 2 aja. Iya, digabung dengan hasil 1 hasil 2. Hasil 1 hasil 2 ini menunjukkan indeks ya, V ya. Jadi V ini mencari indeks. Nah, indeksnya ditaruh di sini. Gitu. Mister ini gimana Mister? Yang Fatir. Oh, Fatir teori. Yang kalau ketemu teori di bagian bintang dikonfirmasi dulu ya supaya nggak jadi merah. Oke, nomor sebentar, Mister coba share screen seperti ini aja. Oke, program meminta data dari pengguna. Mana inputnya? Ya, betul. Ada input itu ya, gara-gara ada input. Program menghitung waktu menggunakan alat yang tidak di... Ini maksudnya menggunakan modul time itu loh. Ada di atas from time import all. Jadi baris yang kedua itu betul. Pernyataan kedua itu betul, Fatir. Program menghitung waktu menggunakan alat yang tidak dikenal itu maksudnya time. Kemudian program menghitung kecepatan cetak sebagai hasil bagi jumlah karakter dengan 60 detik. Ya itu betul tuh yang bagian terakhir kan. Kecepatan cetak, koma simbol per total time. Di bagian baris terakhir. Berarti yang nomor 3 juga benar. Kemudian yang nomor 4, program mencari frasa menggunakan string yang dimasukkan. Mencari frasa menggunakan string yang dimasukkan. Nggak ada find kan di situ? Nggak ada kan? Yang ada kan cuman panjang, len, atau pakai apalagi tuh operator bagi, berarti nggak ada. Nomor 4 nggak betul. Nomor 5, program menganggap kecepatan pencetakan sebagai hasil bagi jumlah karakter dan waktu pengetikan. Waktu pengetikan. Iya betul ya, waktu pengetikan. Coba bisa cek dulu. Nah, waktu pengetikan tuh nih, total time sama dengan end time dikurangi start time. Itu total pengetikannya. Terus bagian paling bawah apa itu ya? Program menghitung kecepatan cetak sebagai jumlah karakter yang diketik per menit. Per menit dikalikan 60 detik. Oke, sebentar. Ini kita coba cek dulu di bagian course-nya. Nah, ini nih bertentangan dengan yang pernyataan ketiga nih ya, sebentar. Ini sedikit menjebak nih. Yang punyanya tadi mana, Fatir? Oke, itu nomor 4. Nomor 5 udah benar, Fatir. Nomor 5 udah benar. Bentar, kita lihat rumusnya dulu ya. Di bagian terakhir itu ada rumus ya, Fatir ya. Simbol per total time dikali 60. Total time itu dalam waktu detik. Karena kalau kita ngomongin end time dan start time itu satuannya detik. Kalau dia dikalikan 60 berarti per menit. Nah, ini nih kita ketipu di sini nih. Di bagian pernyataan ketiga salah. Bukan 60 detik tapi per menit. Berarti yang jawabannya benar nomor 5. Iya tuh tadi udah disampaikan Pak Panca ya, kalimatnya. Sama nomor 6. 23 ya. Sip, coba di running. Apakah betul? Oke. Hati-hati di bagian kalimat kali 60 itu ya, itu bukan dijadikan detik tapi dijadiin menit. Karena total time itu satuannya detik. Oke, mantap. Mister, maaf. Yep. Kenapa tuh?
Sekarang udah jam 20.57 loh, nanti Mister dimarahin loh. Oh ya, gara-gara tadi sih error ya, jadinya kita nggak ini ya, kurang maksimum. Oke, kita ini dulu ya, kita cukupkan dulu untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Nanti untuk yang karena tadi kan ada sedikit error ya, nanti Mister akan coba buat video penjelasan mengenai yang course selanjutnya yang di bagian mana tadi ya, nomor 6 ya kalau nggak salah. Nanti mungkin Mister akan buat video penjelasannya selain dari video rekaman ini yang juga akan merekod penjelasan sampai nomor 5. Nanti nomor 6 juga Mister akan coba buatkan lagi buat teman-teman supaya bisa dipelajari lagi ya. Terus teman-teman besok misalnya ini kan lagi error nih, kayaknya nggak bisa lagi, kalau teman-temannya masih error nggak bisa dilanjut, istirahat dulu aja. Besok kalau misalnya teman-teman lagi ngerjain kemudian ada yang mau ditanyain, silakan tanyakan ke Mister ya, via WA nggak apa-apa, langsung japri aja nggak apa-apa, atau WA grup juga boleh. Tapi kalau nyaman langsung japri nggak ada masalah. Oke, Mister sedikit wrap up dulu apa yang udah kita pelajari pada malam hari ini. Kita udah coba sedikit mendalami terkait dengan string, mengenai fungsi find, kemudian len, kemudian sama mengakses index. Index bisa digunakan untuk dua hal, mengakses langsung kita mengambil karakternya atau mengekstrak stringnya. Jadi bisa berupa kalimat, kata, paragraf dan sebagainya. Nah, di beberapa soal kita juga sudah mencoba di bagian membuat huruf kecil semua dengan fungsi lower dan find untuk mencari dari kata yang kita inginkan dalam satu kalimat. Nanti teman-teman coba explore lagi. Kalau ada yang mau ditanyakan, sekali lagi jangan sungkan untuk hubungi Mister supaya nanti kita bisa bahas bareng dan diskusi bareng terkait dengan kesulitannya. Oke, kalau gitu Mister cukupkan untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Terima kasih atas. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu? Aman? Gak ada? Oke. Aman Mister, soalnya kan nggak bisa. Oh iya. yang ini mohon maaf ya, juga ini karena sedikit ada permasalahan di platform kita, jadi teman-teman ada yang nggak maksimal dalam mengerjakan course-nya. Semoga besok udah teman-teman bisa coba lagi, dan jangan sungkan untuk tanya ke Mister ya. Terutama ada beberapa tadi yang Mister cek ada 4 orang ya kalau nggak salah, 3 orang, Azwa, Bilkis, Darel, sama satu lagi siapa tadi ya? Kalau nggak salah ada 4 ya, satu lagi yang masih di ini, sama Rafif ya. Rafif ini nggak tahu dia lagi error juga atau gimana nih. Nanti coba lagi ya di ini, di latihan lagi. Sama Aisar ini nyangkut nih sepertinya di nomor 5. Nanti dicoba lagi, kalau ada yang mau ditanyakan jangan sungkan untuk hubungi Mister. Oke, terima kasih semuanya udah bergabung sama Mister untuk belajar bersama Python Pro di malam hari ini. Kita ketemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Goodbye semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Good night Mister. Bye. Oke. Mister. Yep. Gimana? Ini yang terakhir ini jawabannya apa, Mister? Oke. Nggak hafal. Yang terakhir yang bintang 2, bintang terakhir ya maksudnya ya? Iya. Ini program meminta data dari pengguna yang input, kemudian menghitung waktu, baris kedua betul, karena kita gunakan modul time. Yang pernyataan kedua betul, program menghitung waktu menggunakan alat yang tidak dikenal. Baris kedua, yes. Menghitung kecepatan cetak sebagai hasil bagi jumlah karakter. Nah, ini salah. Jangan terjebak dengan kalimat 60 detiknya. Kemudian ke bawah, tidak ada program atau fungsi untuk mencari frase. Kalau mencari frase kita gunakan fungsi find, di situ nggak ada. Scroll lagi ke bawah. Oh, yang di Kawadas. Menganggap kecepatan pencetakan hasil bagi jumlah karakter dan waktu pengetikan. Yes, ini betul. Karena kita gunakan total time. Dan yang terakhir per menit. Yes, betul. Terakhir juga. Ya, betul. Yang terakhir juga betul. Coba, oke. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Oke, sama-sama, Pak. Mister, maaf ya tadi aku ngingetin. Ya, nggak apa-apa, Pasti Mister kalau dimarahin. Aman. Makasih juga nih udah diingetin nih. Kalau ada yang mau ditanyakan ya sekali lagi jangan sungkan buat hubungi Mister ya. Oke Mister. Terima kasih ya Mister. Oke, sama-sama. Aku live ya. Bye. Oke, silakan V. Goodbye semuanya. Goodbye Mister. Goodbye Darel.